Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari presentasi saya sebelumnya, yaitu pada bab 1 dan bab 2 tentang PKM tentang proposal PKM saya. Di sini saya akan melanjutkan pada bab 3 dan bab 4. Yang pertama kita masuk ke bab 3, terdiri dari metode pelaksanaan. Pada poin 3.1 yaitu ada studi literatur. Jadi studi literatur dilaksanakan dengan cara mencari literatur yang ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alat yang dibuat. Untuk literatur yang dikaji berasal dari sumber-sumber yang relevan sehingga lebih dititik beratkan pada buku, situs-situs terpercaya dari internet, serta skripsi atau TA, dan jurnal ilmiah di bidang Rebel Engineering, perencanaan mesin, permodelan 3D, serta melalui penelitian yang dilakukan peneliti lain yang berhubungan dengan perencanaan mesin dalam rangka memperoleh dasar teori dan melengkapi perancangan. Pada poin 3.2 yaitu studi lapangan. Jadi studi lapangan ini dilakukan dengan survei langsung di mitra. Hal ini dilakukan dalam rangka pencarian data yang nantinya dapat menunjang penyelesaian pembuatan rancangan mesin pres ampas tahu dengan menggunakan dongkrak botol. Berlanjut ke poin 3.3 yaitu perhitungan perencanaan. Perhitungan ini dengan cara mengaplikasikan dasar teori yang telah ada dan menggunakannya dalam perhitungan perencanaan, sehingga dapat diketahui mekanisme kerja yang diizinkan agar mesin pres ampas tahu menggunakan dongkrak botol ini aman dan efisien dalam pengoperasiannya. Diagram flowchart prosedur perencanaan. Yang pertama, pembuatan perhitungan matang dengan konsultasi ke pembimbing. Yang kedua, penentuan jenis barang dan digunakan untuk membuat prototipe alat. Yang ketiga, pencarian alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat, pembuatan prototipe alat. Yang kelima, simulasi atau uji coba hasil pembuatan. Yang keenam, sesuai dengan yang diinginkan. 7. Prototipe alat yang siap dapat diuji coba ke mitra. Lanjut pada poin 3.4, pembuatan alat dan sistem dirancang seperti diagram blok di bawah. Jadi yang pertama, sumber tenaga paling utama itu berada pada tenaga manusia, lalu disalurkan ke tuas dongkrak yang nanti akannya menekan bantalan tekan sehingga ampas tahu tertekan dan mengurangi kadar airnya. Yang pertama, tenaga manusia adalah tenaga utama dalam pengoperasian alat ini, namun tidak terlalu banyak. Yang kedua, dongkrak botol adalah suatu komponen yang fungsinya tiada lain untuk membantu atau mengurangi tenaga yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga, bantalan penekan adalah suatu bantalan yang fungsinya untuk menekan ampas tahu. Bentuk bantalan ini yaitu persegi untuk memaksimalkan daya tekan yang diberikan dongkrak botol. Yang keempat, alas berfungsi untuk tempat di mana ampas tahu itu diletakkan. Yang kelima, rangka atau frame berfungsi sebagai penopang atau penyatu dari part-part yang dijelaskan di atas. 6. Alat pres ampas tahu berfungsi sebagai pengurang kadar air di dalam ampas tahu itu sendiri dengan memanfaatkan daya tekan yang dihasilkan dari dongkrak botol. Pada poin 3.5, melakukan analisa hasil. Jadi, analisa dapat dilakukan dengan pengujian dengan alat pres ampas tahu ini. Dari hasil analisa ini akan diperoleh data-data yang nantinya dapat dipergunakan sebagai perbandingan terhadap alat-alat yang sudah ada. Yang keenam, melakukan evaluasi. Evaluasi dan penyempurnaan evaluasi dilakukan sejak persiapan awal,
perencanaan alat hingga tahap akhir. Uji coba dilakukan di awal ini sebagai penyempurnaan alat, kemudian dilakukan secara bertahap dan dianalisa sehingga diperoleh alat yang teruji validitasnya. Pada poin 3.7, penyerahan dan sosialisasi ke mitra setelah alat pres ampas tahu siap dikerjakan dan alat bekerja sebagaimana mestinya, dan sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan alat ke mitra dan mensosialisasikan ke mitra bagaimana penggunaan apabila alat mengalami kerusakan. Nomor 38, poin 3.8, yaitu pelaporan. Setelah serangkaian kegiatan pelaksanaan PKMP ini, yaitu yang pertama adalah terdiri dari studi literatur, studi lapangan, perhitungan perencanaan, pembuatan alat dan sistem, analisa hasil, evaluasi, dan penyerahan dan sosialisasi alat ke mitra. Masuk ke bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di bab ini saya membuat tabel terdiri dari 12 komponen, di antara lainnya adalah dongkrak botol, justifikasi pemakaiannya sebagai penekan, kuantitasnya cukup menggunakan 1 buah, harga satuannya 130.000. Mungkin bisa dilihat di sini. Dan pada total pembuatan alat ini saya diperkirakan menghabiskan dana sekitar 925.000. Sekian presentasi saya. Dari ini, bila ada kesalahan kata mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih.